Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Desti Ramadhani dengan NIM 180301008 dari jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang matematikawan Euclid untuk memenuhi tugas sejarah matematika dengan dosen pengampu DRA Helma MS. Poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama yaitu biografi. Yang kedua, The Elements yang merupakan karya terbesar Euclid. Yang ketiga, karya-karya Euclid. Dan yang keempat, karya Euclid yang hilang. Yang pertama, biografi. Euclid atau biasa disebut dengan Euclides adalah seorang matematikawan Yunani dari Alexandria, Mesir. Ia juga disebut dengan Euclides dari Alexandria. Euclid sendiri sering disebut sebagai bapak geometri dan pendiri ilmu geometri. Euclid hidup di Alexandria pada masa pemerintahan Ptolemeus I, yaitu sekitar tahun 323 sampai 283 sebelum Masehi. Euclid sendiri digambarkan sebagai pribadi yang baik hati, jujur, sabar, dan selalu siap membantu serta bekerja sama dengan orang lain. Ia diperkirakan belajar di Akademi Plato dan kemudian diangkat menjadi pengajar matematika di sana. Euclid dapat disebut sebagai matematikawan utama sebab telah berhasil melahirkan karya tulis dalam bidang matematika berjudul The Elements. Karya ini merupakan karya yang sangat monumental, sehingga ia dinobatkan sebagai matematikawan terbesar Yunani dan guru matematika sepanjang masa. Selain di atas, tidak banyak yang dapat diketahui mengenai hidup Euclides karena sangat sedikit referensi asli mengenai dirinya yang bertahan. Dia kemungkinan besar lahir sekitar tahun 325 sebelum Masehi. Sedangkan mengenai tempat, keadaan kelahiran, dan kematiannya hanya dapat diperkirakan secara kasar relatif terhadap sejarah orang-orang lain yang disebutkan bersamanya. Yang kedua, The Elements. The Elements merupakan salah satu karya terbesar Euclid yang sangat fenomenal. The Elements terdiri atas 13 buku yang tersusun berdasarkan satu tema dan topik. Buku tersebut merupakan satu buku yang memiliki susunan yang sangat sempurna. Setiap buku diawali dengan definisi, postulat walaupun hanya ada dalam satu buku, preposisi, teorema, dan kemudian ditutup dengan pembuktian menggunakan definisi serta postulat yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah garis besar isi masing-masing buku elemen. Buku pertama berisikan tentang dasar-dasar geometri seperti teori segitiga, sejajar, dan luas. Buku kedua berisikan mengenai aljabar geometri. Buku ketiga tentang teori-teori tentang lingkaran. Buku keempat berisikan cara membuat garis dan gambar melengkung. Buku kelima mengenai teori tentang proporsi-proporsi abstrak. Buku keenam merupakan isinya yaitu bentuk yang sama dan proporsi-proporsi dalam geometri. Buku ketujuh berisi tentang dasar-dasar teori bilangan. Buku ke-8 mengenai proporsi-proporsi lanjutan dalam teori bilangan. Buku ke-9 mengenai teori bilangan. Buku ke-10 mengenai klasifikasi. Buku ke-11 berisikan tentang geometri 3 dimensi. Buku ke-12 berisikan cara untuk mengukur bentuk-bentuk. Dan buku terakhir yaitu buku ke-13 berisikan bentuk-bentuk trimatra atau 3 dimensi. Buku The Elements terdiri atas 441 dalil. Seluruh pembuktian dalil-dalil tersebut diturunkan dari 5 postulat dan 5 aksioma.
Menurut Euclides, postulat dan aksioma sendiri dibedakan menjadi postulat merupakan pernyataan benar untuk suatu bidang tertentu, sedangkan aksioma adalah pernyataan benar yang bersifat universal atau umum. Berikut adalah 5 postulat yang digunakan Euclides. Yang pertama, garis lurus dapat digambar dari sembarang titik sampai sembarang titik lainnya. Yang kedua, ujung garis lurus dapat dilanjutkan terus sebagai garis lurus. Yang ketiga, lingkaran dapat digambar dari sembarang titik pusat dengan jari-jari berbeda. Yang keempat, semua sudut-sudut di sisi kanan besarnya sama dengan sisi lainnya. Dan yang kelima, apabila terdapat garis lurus terpotong menjadi 2 garis lurus, menyudut di sisi dalam pada kedua garis pada sisi yang sama daripada sudut yang sejajar, jika diteruskan, maka sampai ke titik sehingga akan berpotongan pada sisi di mana sudutnya lebih kecil dibandingkan sudut yang terbentuk dari 2 garis. Berikutnya adalah 5 aksioma yang digunakan oleh Euclides. Yang pertama, benda-benda atau suatu ukuran yang sama terhadap benda atau ukuran yang sama adalah sama antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, jika satu benda atau ukuran sama ditambah dengan satu benda atau ukuran-ukuran yang sama, semuanya adalah sama. Yang ketiga, jika satu benda atau ukuran-ukuran sama dikurangi dengan benda-benda atau ukuran-ukuran yang sama, semua sisanya adalah sama. Yang keempat, benda-benda atau ukuran-ukuran saling berimpit adalah sama antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima, keseluruhan adalah lebih besar dari bagiannya. Cacat pada postulat Euclid. Semua postulat yang dibuat oleh Euclid membawa apa yang disebut dengan pembuktian diri atau self-evident. Postulat kelima dibuktikan oleh Euclid tanpa memberikan cara pembuktian. Maka, upaya pertama untuk membuktikan postulat kesadaran ini dilakukan oleh Girolamo Sasseri, pendeta Jesuit berkebangsaan Italia, yang mendukung Euclid dengan menerbitkan buku berjudul Euclides ab omni Nevo Vindacitus, yang artinya Euclid bebas dari semua kesalahan. Buku ini diterbitkan pada tahun 1733. Namun pada buku tersebut tidak dapat menuntaskan kesalahan yang telah dibuat Euclid. Oleh karena itu, seorang matematikawan terkemuka Jerman, Gauss, pertama kali menemukan kesalahan postulat kelima, tetapi malu mempublikasikannya karena ia merasa belum tuntas mengusut kesalahan postulat tersebut. Kemudian Janos Bolyai dari Hongaria dan Nikolai Lobachevsky dari Rusia secara terpisah mampu membuktikan cacat postulat kelima Euclid dengan cara berbeda pula. Penemuan kesalahan ini membuat berkembangnya geometri model baru, dirintis oleh Beltrami dari Italia, disusul Cayley dari Inggris, Poincare dari Prancis, dan Felix Klein dari Jerman. Terakhir, dirombak, diubah, dan dilakukan penyesuaian kecil terhadap postulat-postulat Euclid oleh Bernhard Reinmark dari Jerman, sehingga muncullah bentuk-bentuk baru seperti hiperbola, parabola, elips, yang merupakan jawaban bahwa alam semesta bukanlah pengikut aliran Euclid, yang biasa dikenal dengan istilah non-Euclidean. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu karya-karya Euclid yang lainnya. Karya-karya Euclid yang lainnya yang pertama adalah data. Data berkaitan dengan sifat dan implikasi dari informasi yang diberikan dalam masalah geometris. Materi ilmu yang terkait era dengan empat buku pertama dari elemen. Yang kedua yaitu On Depiction of Figures.
On Division of Figures hanya bertahan sebagian dalam terjemahan bahasa Arab, membahas tentang cara membagi objek geometris menjadi dua atau lebih bagian yang sama atau menjadi beberapa bagian dalam rasio tertentu. Karya ini mirip sekali dengan karya Heron dari Alexandria pada abad pertama. Karya yang ketiga yaitu Catoprix. Catoprix ini menyangkut tentang teori matematika yang berhubungan dengan cermin, khususnya bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar dan melengkung. Namun, atribusi tersebut dianggap tidak tepat oleh J.J. O'Connor dan E.F. Robertson yang menyebut Theon dari Alexandria sebagai penulis yang lebih memungkinkan. Yang keempat yaitu ada fenomena. Fenomena membahas risalah tentang astronomi bola yang bertahan dalam bahasa Yunani. Hal ini sangat mirip dengan On the Moving Sphere oleh Autolycus dari Pithens yang berkembang sekitar tahun 310 sebelum Masehi. Yang kelima yaitu Optics. Optics adalah risalah Yunani paling awal tentang perspektif. Euclides dalam definisinya mengikuti tradisi Platonis bahwa penglihatan disebabkan oleh sinar diskrit yang berasal dari mata. Materi keempat yaitu karya yang hilang. Di sini ada beberapa karya dari Euclides atau pekerjaan yang Euclides punya ternyata tidak ditemukan dalam pencarian, sehingga disebut sebagai karya yang hilang. Yang pertama yaitu Conics. Conics adalah sebuah karya pada irisan kerucut yang kemudian dikembangkan oleh Apollonius dari Perga ke dalam karyanya yang dikenal tentang subjek tersebut. 4 kitab pertama dari karya Apollonius kemungkinan besar berasal langsung dari Euclides. Menurut Pappus, Apollonius setelah menyelesaikan 4 buku Euclides mengenai kerucut dan menambahkan 4 lainnya, menghasilkan 8 jilid buku mengenai kerucut. The Conics of Apollonius dengan cepat mengganti karya sebelumnya. Dan pada saat Pappus, karya Euclides tersebut sudah hilang. Yang kedua yaitu Porems. Porems mungkin merupakan hasil dari karya Euclides dengan bagian bentuk kerucut. Tetapi arti sebenarnya dari Porems tersebut masih menjadi kontroversi. Yang ketiga yaitu Sudaria. Sudaria atau yang biasa dikenal Book of Valiances adalah teks dasar tentang kesalahan dan penalaran. Yang keempat adalah Surface Loci. Surface Loci sendiri membahas mengenai lokus atau kumpulan titik pada permukaan atau lokus yang berupa permukaan. Pada dugaan yang kedua, diduga karya ini mungkin berhubungan dengan permukaan kuadratis. Beberapa karya berikutnya tentang mekanika dikaitkan dengan Euclides oleh sumber-sumber Arab. Seperti On the Heavy and the Light berisi 9 definisi dan 5 proposisi mengenai notasi Aristoteles tentang benda bergerak dan konsep gravitasi. Kemudian, On the Balance memperlakukan teori tuas dengan cara Euclides yang serupa. Terdiri dari 1 definisi, 2 aksioma, dan 4 proposisi. Berikutnya, fragmen ketiga. Fragmen ketiga pada lingkaran yang didefinisikan dengan ujung tuas yang bergerak berisikan 4 proposisi. Ketiga karya ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai risalah tunggal yang tersisa tentang mekanika yang tertulis oleh Euclides. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.